Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba menggelar rapat koordinasi persiapan distribusi logistik dan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS Pemilu tahun 2024. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di Cafe Resto Hollywood Jalan Tarutung, Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Kegiatan yang diikuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bawaslu, PLN, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan anggota Komisioner KPU Kabupaten Toba. Dalam kesempatan tersebut, Forkopimda sebagai leading sektor kebijakan juga ambil bagian dalam menyukseskan gelaran pemilu serentak 2024, satu persatu anggota Forkopimda memberikan pengarahan. KPU Toba Sugar Fernando Sibarani meminta agar dalam menentukan lokasi penyimpanan logistik di kecamatan hendaknya ada koordinasi antara camat, PPK dan aparat keamanan. Syarat lokasi penyimpanan logistik di kecamatan diantaranya bebas banjir, mudah diakses oleh mobil transportasi besar. Untuk ruangan ventilasi udara baik dan tidak lembab, dinding, lantai dan atap dapat menjamin keamanan atau bukan ruangan terbuka kapasitas volume lokasi penyimpanan sudah memadai dan sesuai kebutuhan, terjaminnya keamanan lokasi penyimpanan dan instalasi listrik cukup memadai. Menurut Sugar tugas, distribusi logistik dengan mengutamakan wilayah terluar, terjauh dan sulit terjangkau atau daerah prioritas. Badan ad hoc atau PPK harus berkoordinasi dengan camat, panwascam dan aparat keamanan terkait pengamanan distribusi logistik. Sugar juga mengatakan rakor pengamanan dan distribusi logistik pemilu tahun 2024 di seluruh Kabupaten Toba ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pengamanan dan pendistribusian logistik pemilu 2024. Harapannya agar semua stakeholder di wilayah 16 kecamatan se-Kabupaten Toba benar-benar siap dalam menyelenggarakan dan menyukseskan gelaran akbar pemilu serentak 2024. Sugar menerangkan Forkopimda harus dapat memastikan ketersediaan gudang yang sehat, bebas dari bocor, bebas dari rayap maupun jamur. Selain itu perlu dimapping lokasi TPS-TPS yang terluar, terpencil dan tersulit jangkauannya. Yang perlu dihindari juga tidak boleh gudang logistik berada di rumah pribadi kepala desa. Sebab ada beberapa desa yang kepala desanya berkantor di rumah pribadinya. Dalam kesempatan tersebut, Forkopimda sebagai leading sektor kebijakan juga ambil bagian dalam menyukseskan gelaran pemilu serentak 2024. Satu persatu anggota Forkopimda memberikan pengarahan mulai dari perwakilan Pemkab Toba, perwakilan Polres Toba, perwakilan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, Bawaslu, serta perwakilan PLN Balige. Distribusi ke camat, ke desa dan ke TPS. Itu ada beberapa daerah yang kami kategorikan. Ada kategori kotak suara ini, biar bisa kita jawab nanti Pak. Karena ini agak rumit, baru kali ini saya terlibat ada ternyata sampai 6 jam perjalanan, bahkan tidak bisa kendaraan. Beberapa TPS dikarenakan cuaca jarak tempuh yang jauh, untuk itu teknisnya akan lebih baik ada diatur sedikit. Yang menjadi indeks kerawanan kita di tingkat TPS itu. Yang pertama terkait KPPS itu tidak banyak akibat memakan makanan yang sudah basi, contoh snack, ya ini juga. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sesuai dengan kegiatan kita, memang kita dalam kegiatan ini adalah melakukan rapat koordinasi untuk pendistribusian logistik, sekaligus juga persiapan kita untuk hari H pemungutan dan penghitungan suara. Itu menyangkut soal bagaimana kesiapan kita, terutama juga dari stakeholder terkait dalam rangka untuk memfasilitasi pendistribusian logistik untuk daerah-daerah yang kita kategorikan sulit, salah satunya. Kemudian juga dalam rangka kesiapan kita baik di badan ad hoc maupun dalam rangka mendukung kesiapan kita di lapangan seperti dari Dinas Kesehatan tadi disampaikan soal petugas kesehatan yang akan mendukung kegiatan kita. Lalu ada juga kita menggunakan fasilitas dari pemerintah terkait soal gudang logistik dan juga moda transportasi yang bisa dipakai. Itu tadi poin-poin penting yang kita bicarakan dalam rangka koordinasi.
terkait logistik yang akan didistribusikan Pak, kira-kira ada berapa hari nanti selangnya sebelum pemilu? Baik, untuk itu kita memang sudah membagi terkait soal kategori daerah yang rawan. Dalam artian rawan itu adalah geografis yang sulit. Kita mulai membagi itu dalam konsep kita itu mulai dari tanggal 9 untuk beberapa daerah yang punya kategori sulit terkait geografisnya. Lalu kemudian sampai kepada tanggal 12 untuk daerah terdekat seperti Balige dan Tampahan. Baik Pak, sebelumnya apakah logistik yang ada saat ini udah disegel atau gimana Pak kira-kira? Ya, tadi dalam laporan kita itu sekitar 1.870 yang sudah siap dikirim. Wah. Kemudian masih dari 3.490 kotak. Kita masih dalam proses. Besok terakhir tanggal 31 tepatnya pelaksanaan pengepakan itu sudah selesai. Itu udah dikemas untuk disegel atau gimana Pak? Ya, dalam artian siap diantar itu sudah untuk disegel. Sudah siap disegel ya. Untuk khususnya secara khusus Pak, logistik yang ada saat ini ada berapa banyak Pak kira-kira untuk kertas suaranya? Totalnya sejumlah semua. kebutuhan. Jadi kita sudah sesuai dengan sejumlah kebutuhan terkait surat suara dan kemudian alat-alat logistik lainnya yang di dalam kotak suara itu sudah tersampaikan semua ke Kabupaten Toba. Tinggal kita menunggu paling banyak formulir yang di luar kotak, kemudian salinan DPT dan DPTB. Kira-kira kebutuhan kertas suara kita seperti apa Pak? Untuk Kabupaten Toba sendiri ada berapa banyak kira-kira? Ada berapa lembar? Totalnya semua kira-kira? Kalau rata-rata itu 152.000 dari catatan kita kemarin itu sekitar 152 ribuan untuk setiap tingkatan pemilihan. Jadi untuk kertas suara yang jadi cadangan atau itu gimana Pak kira-kira? Itu sudah termasuk. Oh 152.000 ini udah termasuk salah satu cadangan 2% Iya. di sana Pak gitu ya kira-kira. Baik Pak, kira-kira kendala-kendala apa yang akan dihadapi KPU sendiri tentang logistik ini nantinya? Ya, tadi kayak juga sudah kami sampaikan kendala yang kita hadapi itu selain geografis, juga faktor cuaca karena kita juga tidak ada beberapa daerah yang merupakan daerah rawan bencana yang kita takutkan ketika musim penghujan ini akan mengganggu aktivitas terutama dalam pendistribusian logistik tersebut ke desa atau TPS. Itu yang menjadi kendala kita sehingga fokus kita itu dalam rangka koordinasi ini adalah terkait kesiapan semua stakeholder terkait yang bisa mendukung kita mengantisipasi semua kendala ini. Ada yang diperkirakan ada berapa kecamatan titik kerawanan yang ada di Kabupaten Yang paling Toba? menjadi fokus kita itu ada 5. Ada 5 ya. Apa aja itu Pak? Kecamatan Pintuan Meranti, Jibata, kemudian Habornas ya, Haber Sarang, Korbon dan Nasi.